Bapak dan Ibu, strategi penggunaan class point ini ada beberapa macam. Di mana class point ini, Bapak Ibu akan diberikan fitur-fitur yang powerful. Lalu, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur gamifikasi dari class point. Gunakan juga class point ini membuat presentasinya lebih menarik, tidak boring, tidak bosan gitu. Lalu Bapak dan Ibu akan dapat menggunakan class point ini dalam memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Seperti yang saya berikan tadi, memberikan bintang, kemudian memberikan hasil umpan balik nanti di beberapa pertanyaan langsung menggunakan class point secara live gitu. Tidak menunggu perlu 1 atau 2 hari. Kemudian Bapak dan Ibu bisa juga gunakan class point untuk memfasilitasi kolaborasi antar siswa. Yang akan saya perkenalkan nanti dan bagaimana cara merancang adalah mari kita menyusun aktivitas pembelajaran ini dengan cara menyenangkan nih. Eh, yang awalnya berniat untuk baring-baring nonton kegiatan pelatihan hari ketiga, saya jamin akan duduk rapi, kemudian siap-siap gercep untuk mengetik nih, ya, seperti apa proses penggunaan dari kelas point, terutama yang sudah gabung di kelas point ini sebanyak 298. Nah, masih ada 1 orang nih tersisa. Yuk gercep. Ini rebutan orang masuk ya, sayang sekali. Oke, jadi yang pertama adalah ketika Bapak dan Ibu melakukan interaksi ke dalam kelas, hal yang disiapkan adalah presentasi tentunya, media pembelajaran. Nah, presentasi ini hampir sebagian 90% menggunakan PowerPoint. Entah itu dalam Canva, membuat desain dalam Canva, kemudian di-download menggunakan PowerPoint, ataukah menggunakan rekaman YouTube dan semacamnya, hampir 90% guru terutama atau Bapak Ibu dosen menggunakan PowerPoint. Nah, di mana Bapak dan Ibu telah menyiapkan presentasi, silahkan tambahkan elemen visual seperti gambar kah atau video untuk membantu siswa lebih memahami materi yang disampaikan. Bagaimana caranya kita mengukur materi apa? Apakah siswa dapat bisa paham nih terhadap materi yang kita sampaikan, tidak hanya diam, tidur, melamun, dan semacamnya, atau scroll handphone yang lain pada saat kita berbicara. Nah, ini salah satunya. Interaksi, meningkatkan interaksi mereka menggunakan class point. Nah, dalam Bapak dan Ibu, ini ya, pada saat menyusun aktivitas pembelajaran menggunakan PowerPoint, kita bisa gunakan fitur quiz dan polling untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah kita sampaikan. Hal ini pun juga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Dan juga, ini nih Bapak dan Ibu, terutama yang sudah join di kelas point ini, sebanyak 299 orang, itu pasti tidak sabar nih untuk menjawab lagi nih kuis-kuis selanjutnya. Nah, itu juga salah satu keunggulan dari kelas point untuk memotivasi siswa ataupun audiens kita dalam menyimak materi-materi kita selanjutnya. Kemudian apalagi nih yang diperlukan? Nah, kita harus membuat game, selipkan games-games yang berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Hal ini dapat memotivasi siswa untuk lebih belajar lebih serius, walaupun kita hanya main-main ya, tetapi secara tidak langsung mereka akan terekam di otak mereka, oh ya, yang kita lakukan ini tadi terkait dengan materi yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Nah, seperti itu. Kemudian, setelah nanti Bapak Ibu memberikan games, jangan lupa untuk memberikan umpan balik ya.